Oke, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah kisah tentang misi intelektual yang, taruhannya tinggi banget. Sebuah pencurian ide-ide besar yang dampaknya masih kita rasain sampai sekarang. Coba bayangin ya, cerita kita dibuka dengan gosip yang brutal banget yang dikutip sama sarjana Ernest Renan. Katanya nih, di Eropa abad ke-13, beredar kabar kalau Ibnu Rushd, sang filsuf, menyergap dan membunuh doktor agung dari Persia, Ibnu Sina. Alasannya, balas dendam, karena Ibnu Sina dianggap udah mencemari ajaran murni Aristoteles. Tapi, tunggu dulu. Disinilah letak anehnya. Kisah pembunuhan itu jelas-jelas mustahil. Ibnu Sina itu meninggal dunia 100 tahun penuh sebelum Ibn Rushd lahir. Mereka hidup di zaman yang beda, di tempat yang beda, jadi sebenarnya apa nih yang terjadi? Ya, tentu aja, cerita tadi cuma mitos. Tapi, fakta kalau mitos ini laku keras di kalangan akademisi Eropa, itu nunjukin sesuatu yang jauh lebih gede. Ada sebuah pertarungan ideologis yang sengit banget di antara dua kubu pemikiran ini, yang lagi rebutan warisan sejati dari sang maestro, Aristoteles. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama penyelidikan kita. Gimana ceritanya karya seorang pemikir terhebat di dunia bisa ibaratnya dibajak dan salah dipahami selama ratusan tahun. Tapi sebelum kita lanjut, ada satu hal yang perlu kita lurusin dulu nih. Istilah abad kegelapan itu agak-agak keliru. Bukannya gelap total, periode ini justru jadi saksi ledakan pengetahuan di Eropa, yang sebagian besarnya dipicu sama transfer ilmu dari dunia Arab. Jadi, gimana kok bisa Aristoteles jadi palsu? Prosesnya itu mirip kayak main telepon rusak, tapi ini versi ratusan tahun. Pertama, filsuf-filsuf neoplatonis nyoba ngoplos ide Aristoteles sama Plato. Terus, yang lebih parah, ada buku hoaks judulnya Teologi Aristoteles yang isinya sama sekali bukan tulisan Aristoteles, dianggap karya asli. Hasilnya, jadilah Aristoteles KW2, versi oplosan yang sayangnya dipelajari sama banyak pemikir hebat, termasuk Ibnu Sina. Nah, di tengah semua kekacauan intelektual ini, muncullah pahlawan kita. Seseorang dengan satu misi yang jelas banget, meluruskan sejarah. Disinilah letak duel utamanya. Ibnu Sina yang seorang jenius bekerja dengan Aristoteles versi campuran tadi. Dia berusaha menggabungkannya dengan iman dan spiritualitas. Di sisi lain, Ibnu Rushd dari Cordoba melihat ini sebagai kesalahan fatal. Buat dia, Aristoteles yang asli itu harus diselamatkan, harus dibersihin dari semua tambahan yang bikin kotor. Inilah yang bikin Ibnu Rushd jadi legenda. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya buat nulis ulasan atau komentar untuk setiap karya Aristoteles. Bayangin, dia nulis 3 jenis ulasan buat setiap buku. Pendek, menengah, dan panjang. Gila kan? Obsesinya inilah yang bikin dia dapat julukan sang komentator. Misinya jelas, balikin lagi Aristoteles yang asli ke dunia. Misi gila-gilaan Ibnu Rushd ini mungkin cuma bakal jadi catatan kaki di dunia Islam kalau aja nggak ada satu kota ajaib di Spanyol yang jadi gerbang pengetahuan antar kedua peradaban. Yap, inilah Toledo, kota yang super unik, di mana orang Muslim, Kristen, sama Yahudi itu hidup bareng. Kerennya lagi, bahkan setelah dikuasai Kristen, warganya banyak yang masih ngomong Arab. Nah, lingkungan kayak gini nih yang bikin Toledo jadi semacam pabrik terjemahan raksasa, tempat karya-karya berbahasa Arab diterjemahin secara massal ke dalam bahasa Latin. Masalnya segimana sih? Gini deh, coba bayangin, satu orang penerjemah aja, namanya Gerard dari Cremona, sendirian nerjemahin 87 buku dari Arab ke Latin. 87, luar biasa kan? Dan di antara harta karun yang diterjemahin itu, ya jelas, ada komentar-komentarnya Ibnu Rushd soal Aristoteles. Nah, pas Aristoteles versi murninya, Ibn Rushd ini nyampe ke universitas-universitas di Eropa, efeknya itu bukan cuma riak kecil di air, ini tuh ledakan intelektual, bener-bener. Langsung deh terjadi perpecahan yang dalam banget. Di satu kubu ada gereja yang udah nyaman banget sama Aristoteles versi aman, yang klop sama doktrin mereka. Terus di kubu lain muncul gerakan baru yang semangat banget, namanya kaum Averroes, para pengikut setianya Ibnu Rushd, yang ngebawa versi Aristoteles yang baru dan radikal ini. Jadi kenapa sih gereja panik banget? Ya karena Aristoteles versi Ibnu Rushd ini tuh rasional banget, murni akal, nggak ada tuh kompromi sama dogma agama. Ini jelas-jelas ancaman langsung ke fondasi teologi yang udah susah payah dibangun ratusan tahun. Dan bener aja, reaksi keras pun datang. Di tahun 1270, Uskup Paris secara resmi ngutuk pemikiran Aristoteles dan Ibnu Rushd sebagai ajaran sesat. Ironisnya, bukannya padam, kutukan ini malah kayak nyiram bensin ke api, bikin para Averroes makin semangat nyebarin ide-ide guru mereka. Nah, dari semua konflik ini,
lahirlah satu ide yang, wah ini paling kontroversial dan revolusioner banget dalam sejarah pemikiran Barat. Sebuah konsep yang bakal ngubah total hubungan antara iman dan akal. Ini dia, namanya doktrin kebenaran ganda. Intinya gini, simpelnya. Sesuatu itu bisa aja benar menurut akal dan filsafat, tapi di saat yang sama, salah menurut iman dan teologi, dan sebaliknya. Jadi ada dua jalur kebenaran yang beda, dan dua-duanya sah di dunianya masing-masing. Ini benar-benar kayak gempa bumi intelektual. Kan selama ini, gereja punya prinsip kalau akal sama wahyu tabrakan, wahyu yang menang. Udah, titik. Nah, Ibnu Rushd ngebalik itu semua. Dia bilang kalau akal sama kitab suci kelihatannya berlawanan, itu artinya kitab sucinya yang nggak boleh diartiin mentah-mentah, tapi harus ditafsirkan secara metaforis. Kutipan ini, nih, yang ngerangkum semuanya. Ini tuh kayak proklamasi kemerdekaan buat akal manusia. Akal bukan lagi bawahannya kitab suci, tapi justru jadi alat utama buat ngerti apa sih makna kitab suci itu sebenarnya. Terus gimana akhirnya semua ini? Apa warisan dari pencurian intelektualnya Ibn Rushd? Jawabannya ironis banget. Oke, untuk misi utamanya, Ibnu Rushd bisa dibilang menang telak. Dia berhasil ngebersihin nama Aristoteles dari pembajakan selama berabad-abad dan nyajiin versi aslinya ke Eropa. Pertarungan intelektual itu dia menangkan. Tapi, inilah ironi terbesarnya. Dengan ngasih Eropa pisau bedah berupa akal murni, Ibnu Rushd itu tanpa sadar ngasih mereka senjata buat mempertanyakan segalanya, termasuk otoritas gereja itu sendiri. Akal yang tadinya cuma pelayan iman, sekarang berdiri sejajar, dan akhirnya melahirkan era Renaissance dan pencerahan. Misinya Ibnu Rushd itu kan buat memurnikan masa lalu ya, tapi yang terjadi malah dia ngebentuk masa depan yang sama sekali baru. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang abadi. Gimana jadinya ya, kalau sebuah ide begitu dilepas ke dunia, malah jadi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangin sama penciptanya?